penyusunan proposal dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah penyusunan proposal. Pada umumnya, proposal penelitian itu terdiri dari 3 bab, yang terdiri dari bab 1, yaitu pendahuluan. Bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka pemikiran. Dalam latar belakang masalah, kamu harus mengemukakan asumsi-asumsi dasar yang menyebabkan objek atau masalah atau topik tertentu perlu dan layak untuk diteliti. Perlu diingat, sebaiknya penjelasan dalam latar belakang masalah ini disusun dengan struktur piramida terbalik atau deduktif. Artinya, kita harus menjuruskan dari hal yang umum, baru kemudian kita dikerucutkan ke hal yang lebih spesifik lagi. Kemudian, pada bagian kedua, bab 1, yaitu identifikasi dan pembatasan masalah. Pada bagian ini, kamu harus mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada objek yang akan diteliti. Kemudian, pilihlah masalah tertentu atas dasar pertimbangan bahwa masalah itu yang memiliki nilai urgensinya paling tinggi. Selain tentunya, agar penelitian yang ditentukan lebih fokus. Identifikasi masalah ini berbentuk pertanyaan ya. Pada bagian ketiga, bab 1 proposal adalah tujuan. Pada bagian ini, kita harus mengemukakan hal yang sebenarnya hendak dicapai melalui penelitian tersebut. Biasanya dinyatakan dengan kata menjelaskan, membandingkan, mendeskripsikan, dan lain sebagainya. Perlu dicatat bahwa tujuan penelitian harus berurutan sesuai dengan hierarkinya ya. Pada bagian ketiga, bab 1 proposal penelitian adalah manfaat. Pada bagian ini, kita harus menjelaskan manfaat apa saja yang akan diperoleh oleh penelitian tersebut, khususnya bagi kepentingan disiplin ilmu atau bidang yang ditekuni si peneliti. Dan oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus memikirkan manfaat yang tepat. Pada bagian yang keempat ini yaitu kerangka pemikiran. Pada hal ini berisi dengan penjelasan singkat dengan mengenai teori yang dikenakan dalam penelitian. Dalam bagian ini, kita cukup menyebutkan nama teori, sumber utama rujukan, dan nama tulis dan serta tahun penulisannya. Selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 pada proposal penelitian yang berisi kajian literatur. Ada 2 hal yang harus ada pada bagian ini, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori. Bagian penelitian terdahulu berisi penjelasan mengenai penelitian atau telaah-telaah baik akademik maupun non-akademik yang pernah dilaksanakan, dengan disasarkan pada penelusuran sumber tercetak pada perpustakaan dan atau dari serta singgungannya dalam penelitian yang akan kita lakukan. Dengan singkatnya, penelitian ini harus sesuai dengan hasil penelitian atau penelusuran yang kita dapatkan. Hal ini merupakan bukti pendukung atau topik materi yang kita jelaskan itu merupakan topik yang penting karena merupakan konsul dari banyak orang, seperti yang ditunjukkan oleh kepustakaan yang kita rujuk. Penelitian terdahulu juga dapat menunjukkan bahwa posisi penelitian yang dilakukan di antara penelitian-penelitian yang telah ada, sehingga dapat menunjukkan kebaruan penelitian. Penelitian terdahulu ini dapat bersumber dari skripsi, jurnal, proceeding, ataupun yang lain sebagainya. Sementara itu, bagian kajian teori berisi berbagai teori yang dikaitkan dengan topik-topik penelitian. Pada bagian ini pula dimungkinkan diajukan lebih dari satu teori atau dan data sekunder atau tersier untuk membahas yang menjadi topik dari penelitian tersebut. Sepanjang dari teori-teori atau data sekunder atau tersier tersebut berkaitan dan relevan dengan topik penelitian kita. Kemudian pada bab 3 proposal penelitian adalah metode penelitian.
Pada bagian ini harus menjelaskan metode apa yang dijelaskan dan karena alasan-alasan apa metode tersebut digunakan. Dalam hal ini kita harus menjelaskan prinsip-prinsip dasarnya. Contoh, apabila kita menggunakan metode-metode deskripsi, maka kemukakanlah bagaimana cara kita mendeskripsikan hal-hal tersebut sesuai dengan rujukan ahli pada bidang yang diteliti. Pada hal ini, kita juga harus menjelaskan penelitian kita itu melalui sumber data, ataukah data ini sekunder atau data ini primer. Apabila data ini primer, maka apa sumbernya? Dan apabila sekunder, juga bagaimana, dari mana saja data tersebut diperoleh. Begitu juga kita harus menjelaskan secara terperinci bagaimana sesungguhnya data penelitian tersebut diperoleh. Pada bagian selanjutnya yang harus ada di proposal yaitu adalah ragangan penelitian atau yang biasa disebut dengan daftar isi. Sederhananya, ragangan penelitian ini adalah daftar isi skripsi kita nanti. Pada intinya, ragangan penelitian itu adalah daftar isi pada penelitian kita nanti untuk memudahkan penguji mengetahui bagaimana sebenarnya arah dari penelitian kita nanti. Kemudian, untuk yang terakhir itu terdapat berisi yaitu daftar pustaka dan lampiran. Jadi, daftar pustaka itu biasanya pada bagian bab 2 kajian teori itu kita mengutip berbagai teori dari berbagai buku. Nah, dari buku tadi yang kita kutip, maka kita tuliskan pada daftar pustaka. Contohnya seperti yang di bawah ini ya. Kemudian ada juga berisi lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini bisa berupa angket, foto, atau daftar pertanyaan, atau lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.